Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada pertemuan hari ini kita belajar tentang statistik non parametrik, yaitu Wilcoxon Side Rank Test. Jadi Wilcoxon ini merupakan statistik non parametrik. Jadi data penelitian yang digunakan idealnya berskala ordinal atau interval. Kemudian data tidak harus berdistribusi normal dan tidak harus memiliki varian sama. Artinya Wilcoxon ini digunakan sebagai alternatif uji paired sample t-test. Jadi jika data atau sebaran data yang kita miliki tidak berdistribusi normal, maka salah satu cara uji statistik yaitu menggunakan Wilcoxon ini ya. Baik, langsung saja contoh kasusnya. Seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah ada pengaruh penerapan media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar siswa kelas 5 sekolah dasar. Ini adalah salah satu contoh kasus ya. Kemudian untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran interaktif, mahasiswa melakukan tes sebanyak 2 kali, yaitu pretest dan posttest. Kemudian pretest dilakukan sebelum adanya perlakuan, sedangkan posttest dilakukan dengan menerapkan media pembelajaran interaktif. Ini adalah kasus yang kita angkat pada hari ini ya. Baik, hipotesis yang kita buat yang pertama, HO, tidak ada perbedaan hasil belajar antara pretest dengan posttest. Kemudian HA, ada perbedaan hasil belajar antara pretest dengan posttest. Kemudian dasar pengambilan keputusan yang pertama, jika nilai assign sigtotal lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Kemudian yang kedua, nilai assign sigtotal lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Ini adalah salah satu dasar pengambilan keputusan, meskipun ada lagi salah satunya, yaitu dengan membandingkan antara nilai Z tabel dengan Z hitung. Namun saya merekomendasikan menggunakan perbandingan antara nilai same sigtotal untuk lebih mudah. Baik, langsung kita buka SPSS nya. Ini yang tadi saya tutup dulu SPSS nya. Di sini sudah saya siapkan data hasil belajar. Di sini ada 24 responden ya, pretest dan posttest. Kemudian saya copy, kemudian di sini saya paste. Ini data tadi sebelumnya, langsung Ctrl V, otomatis akan masuk di sini ya. Kemudian untuk variabel view-nya di sini saya tulis pretest dan posttest. Kemudian untuk labelnya ini bisa ditulis saja pretest, kemudian posttest. Untuk measure-nya scale aja, karena skala ini ya skalanya nominal, bukan, maaf, skalanya interval ya. Baik, caranya langsung saja klik analyze. Untuk uji Wilcoxon-nya analyze, karena non parametrik di sini pilih non parametrik test, kemudian silakan pilih legacy dialog, dan di sini silakan cari 2 reject sample, silakan klik. Kemudian untuk posttest-nya kita pindah ke variabel 1, kemudian untuk posttest-nya kita pindah ke variabel 2. Kemudian jangan lupa di sini test type, ini pilih Wilcoxon ya. Jika sudah, untuk extract dan optionnya biarkan default saja ya. Kalau sudah, ini centang, jangan lupa klik OK. Nah, jika sudah, maka akan menghasilkan 2 output ya, rank dan tes statistik. Oke, langsung saja kita copy ke Word.
ini ya. Nah, ini uji Wilkinsonnya. Untuk test of normality di sini mari kita interpretasikan. Untuk test of normality-nya kita lihat pada Shapiro-Wilk ya, karena untuk jumlah datanya di sini ada 24, masih di bawah 50. Baik, langsung saja berdasarkan hasil Shapiro-Wilk. Di sini nilai signifikannya untuk pretestnya 0,02, kemudian untuk posttestnya 0,022. Ini dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal, gitu ya. Karena apa? Karena ini nilainya lebih kecil dari 0,05. Nah, jika data tidak berdistribusi normal, maka salah satu cara yaitu menggunakan uji Wilkinson ini ya. Nah, ini jadi alasan kenapa tadi menggunakan uji Wilkinson, yaitu datanya tidak berdistribusi normal. Baik, nanti berdasarkan hasil uji Wilkinson ini ada dua data ya, rank dan tes statistik. Mari kita interpretasikan. Yang pertama yaitu ada negatif rank. Jadi negatif rank di sini ada 5A. A di sini post test lebih kecil dari pretest. Artinya nilai post test ini lebih kecil dari nilai pretest ya. Di sini ada 5 siswa atau 5 responden dengan min rank, rata-rata ranknya 7,2, untuk sum of rank atau totalnya 36. Kemudian positif rank di sini ada 15. B di sini artinya post test lebih besar dari pretest. Artinya nilai pada post test lebih baik daripada pretest. Untuk min ranknya ada 11,6. Min rank di sini maksudnya adalah rata-rata ranknya. Kemudian untuk sum of ranknya totalnya 174. Kemudian taste di sini ada 4, artinya ini ada simbol C. C di sini post test sama dengan pretest. Artinya nilai pada pretest dan post test itu sama, tidak ada peningkatan atau tidak ada penurunan. Jadi jumlahnya ada 4 dengan total jumlah respondennya 24. Nah, ini interpretasi dari hasil output yang pertama, rank ini ya. Kemudian yang kedua ada tes statistik. Di sini ada Z dan ada same-sex-to-tile. Nah, yang saya sampaikan di awal tadi sebenarnya ada dua cara. Dengan yang pertama membandingkan Z hitung dengan Z tabel ya. Ini Z hitungnya 2,617. Kemudian yang kedua melihat same-sex-to-tile. Nah, ini ada 0,09. Ini yang saya rekomendasikan. Untuk lebih mudahnya silakan gunakan cara same-sex-to-tile ini ya. Nah, oke, langsung saja berdasarkan hasil output SPSS tes statistik di atas, diketahui bahwa nilai same-sex-to-tile ini sebesar 0,009 dan ini lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil belajar pretest dengan post test. Nah, ini ya, ini sudah jelas ya bahwa ada perbedaan antara hasil belajar pretest dengan post test. Ini cara yang same-sex-to-tile. Kemudian untuk cara yang kedua dengan membandingkan antara Z hitung ini, Z hitungnya 2,617 dibandingkan dengan Z tabel. Ini caranya di sini sudah ada. Jadi mencari Z tabelnya terlebih dahulu. Untuk Z tabelnya alfanya 5% atau 0,05, kemudian untuk P nya 1 dikurangi A per 2 karena ada dua arah ya. Jadi 1 min 0,05, jadi P nya sama dengan 0,975. Kita cari 0,975, kita cari di dalam tabel Z ini, ketemu di sini ya 0,975. Nah, jadi urut ini 0,5, 0,5, 0,4, jadi urut lebih besar sampai yang paling besar di sebelah kini.
kita cari yang nilainya 0,975. Jika sudah ketemu, maka kita langsung lihat paling atas di sini, kemudian yang paling kiri. Ini paling kiri 1,9, kemudian yang atas 0,06. Kita jumlahkan ya, 1,9 ditambah 0,06. Ini hasilnya adalah 1,96. Jadi Z tabelnya adalah Z tabelnya 1,96. Oke, kalau sudah ketemu Z tabelnya 1,96, kemudian kita bandingkan dengan Z hitungnya. Di sini Z hitungnya adalah 2,617. Perlu diketahui bahwa negatif ini kita abaikan ya. Jadi nilai Z tabelnya 2,617 ini lebih besar dari 1,96, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil belajar pretest dengan post-test. Hasilnya sama ya. Jadi meskipun kita melihat atau membandingkan Z tabel dengan Z hitung, itu hasilnya pasti sama dengan ketika kita melihat nilai same seek to tight, maka akan lebih mudah menggunakan ini ya. Jadi tidak perlu repot mencari Z tabel itu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.